Selamat datang di podcast Jojo. Kembali lagi nih cuy di podcast gua. Dan di sini gua podcast bersama ketiga teman online gua. Di antaranya ada Braga, ada Jozi, dan ada Pandu gitu. Dan di podcast hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan dunia anak muda. Dan sekarang kita bakal ngebahas apa nih cuy? Pertama gue bakal ngebahas soal sistemnya aja. Kita nggak ngehina guru, kita lebih ke arah ngomongin sistemnya aja yang salah. Kita kan masih murid nih, kita yang tahu salahnya di mana kan. Kita ngerasa nggak nyaman sama sistem pendidikannya, makanya kita nggak bisa. Jadi kita bakal ngebahas sistem pendidikan. Oke. Udah. Apa yang ngebuat lu salah dengan sistem pendidikan di Indonesia? Jor. Sistem pendidikan Indo tuh lebih ke arah ngehafalin pelajaran, bukan mengerti pengajaran. Mereka ya juga kayak lebih banyak materi daripada praktek gitu. Ya, kayak cuma diajarin gini tapi nggak dipraktekin udah. Ya, dan kita harus bisa. Kalau enggak ya udah nilainya nggak bagus. Ya jangan bingung aja kan, kayak apa kita di Indonesia itu diajarin kayak misalnya apa kita tuh harus bersikap kayak gini, kita tuh di masyarakat tuh harus begini, tapi kayak jarang gitu yang terlaksanakan ya, karena cuma lebih banyak mempelajari doang tapi tidak ada kayak pelaksanaannya gitulah, kayak kebanyakan materi daripada praktek. Dan juga gini, salahnya pendidikan kita tuh kita dipaksa untuk makan semuanya. Kalau di luar negeri itu ada pematerinya, kalau lu minat bahasa lu masuk bahasa, dan yang lu pelajarin bahasa doang. Oh berarti sistem di sistem gue nggak salah sih. Bentar. Okay. Bentar. Berarti sistem di Indonesia ini lebih ngebuat orang menjadi robot gitu ya, lebih buat orang kayak harus ngerti semuanya gitu. Kalau lu nggak ngerti ya berarti lu terlihat bodoh di situ, ya nggak? Iya bener, lu jadi bodoh kelihatannya. Padahal minat lu bukan di pelajaran sekolah, minat lu di bidang lain, tapi sistem lu bilang kalau lu pintar, kalau lu bisa semua pelajaran. Kalau Braga gimana? Oke, di sini gue mau matahin omongan Georgie ya. Sebentar, Braga jadi, mungkin ada saran. Georgie dulu, bentar. Oke. Menurut gue ya, kalau misalnya kayak kita harus belajar semua itu sebenarnya penting sih. Kita belajar semua itu buat mencari jati diri kita, kayak kita mencari kita tuh suka di mana, kita tuh bisa di mana, kita tuh jago di mana gitu ya. Tapi ya mungkin cukup kayak SD doang, SMP, sampai SMP gitulah, kayak nggak keterusan mungkin sampai SMA kan. Kalau misalnya SMA kan mungkin pelajarannya kayak masih banyak gitu loh, belum spesifik kan. Mungkin kalau masuk SMP kan ada satu jurusan yang spesifik gitu loh. Cuman kalau kata gue sih mungkin di SD doang bisa kali ya, kayak pengenalan gitu loh. Kalau di dunia belajar tuh kayak ada sosial, ada kayak PKN, ada matematika, ada IPA, sains begitu loh, kayak pengenalan aja sama mencari jati diri gitu loh. Bener sih. Dan gimana Braga? Mungkin ada itu. Gue gini sih cuy. Bentar Braga. Ya. Jadi menurut pandangan gue terhadap pendidikan di Indonesia itu yang diubah harus ada 3 lah. Yang ke satu itu potensi anak berpotensi dalam bidang pendidikan itu tidak tersupport, karena lu tahu sendiri lah, olimpiade sekarang itu hadiah paling besar paling 10 juta atau 25 juta, sedangkan lomba-lomba kayak game online kan udah 100 juta ke atas. Jadi tingkat ke anak untuk belajar itu tidak bersaing lah intinya. Terus yang kedua, menurut kalian benar gak sih kalau Indonesia itu waktu sekolahnya terlalu pagi? Iya. Terlalu pagi dan terlalu lama. Benar. Dibandingkan Kepanjangan ya, terlalu pagi, terlalu sore. Ya. Terlalu pagi dan terlalu lama. Ya. Itu gejalanya cuy. Ke satu, anak menjadi cepat lelah, dan kedua, anak tidak bisa mengetahui ilmu yang di luar mereka, di lingkungan mereka. Maksudnya yang mereka tidak dipelajari di sekolah lah gitu lah. Atau yang di luar akademis lah. Terus kan kita butuh juga istirahat, butuh juga makan. Bayang gak cuy, pulang sekolah jam 2, belum les, belum eskul, belum ngerjain PR, itu tugas sangat merajalela. Intinya gitu sih.
sama ini, sama gaji guru di Indonesia itu dikit banget. Bisa dikit banget. Oh iya. Berapa Karena, emang kalau gue tahu? banyak orang-orang yang gue tanya ke teman-teman gue, nggak ada yang mau cita-citanya guru ya itu, karena ya profesinya gitu, cuman hasilnya juga dikit. Kan sekarang banyaknya jadi dokter, yang jadi insinyur, yang pokoknya yang besar-besar lah intinya uangnya gitu kan. Nah, padahal kalau gaji guru itu lebih besar, kita dapat guru-guru dapat bersaing dan ilmunya menjadi level yang lebih tinggi. Dikala guru-guru levelnya lebih tinggi, maka muridnya juga akan mengolah otaknya menjadi levelnya tinggi juga. Dan Indonesia kan populasi orangnya keempat di dunia paling banyak. Kenapa kita tidak bisa memaksimalkan kemampuan tersebut, dan kita kalah oleh negara-negara lain yang memang penduduknya di bawah kita, seperti Jepang sudah maju, Singapura. Why? Gitu. Iya. Paham. Benar sih, kita punya banyak potensi tapi nggak dikembangin. Dan juga guru-guru zaman sekarang suka matahin mental anak murid, tau nggak? Iya, benar banget. Gua ada satu sistem yang gua nggak suka ya. Pertama tuh nyuruh anak murid nyanyi depan kelas. Kenapa? Kan itu melatih keberanian. Itu sama gini. Ya sih, Nggak, keberanian itu. keberanian. Lu kalau misalnya mau ngelatih public speaking anak kecil, anak-anak lu pakai buat baca pidato kayak segala macam, nggak nyanyi. Masalahnya sistemnya, kalau suara lu jelek, nilai lu jelek. Anak-anak jadi minder jadinya, jadi pesimis. Kalau misalnya suara gue jelek, gimana? Mereka makin nggak berani buat coba. Mungkin ada sekolah kayak gitu, mungkin juga ada yang emang nyuruh anak muridnya buat berani aja gitu, biar dapat nilai bagus gitu mungkin. Dan waktu anak juga lebih ke sekolah sih daripada di rumah. Oh iya, dari gua sih, menurut gua pendidikan di Indonesia itu kayak kurang update gitulah, kayak terpaku ke tradisionalisme, kayak masih belajar tentang sosial ya. Mungkin sosial penting ya, kayak beberapa kayak misalnya PPKN mungkin kayak terlalu banyak gitu kan, sosial juga mungkin, sains perlu juga sih, matematika juga. Sebenarnya matematika ya kita cukup belajar basicnya aja lah gitu, gak usah sampai terlalu mendalam gitu sebenarnya. Nah, kita harusnya kayak menambahkan pelajaran-pelajaran yang emang yang kita memandang ke masa depan gitulah. Kenapa nggak ada anak-anak zaman sekarang tuh nggak ada yang diajarin tentang investasi begitu, saham begitu. Kan sekarang kayak banyak profesi ya, bukan profesi ya, kayak suatu hal yang emang sebenarnya untuk sekarang itu emang bener-bener bagus, cuman kayak masih salah di mata beberapa orang. Kayak contohnya deh kayak gamers deh ya, banyak guru orang tua yang memandang gamers itu buruk ya, cuma kerjaannya cuma main doang ya, tapi nyatanya banyak loh orang yang gede gara-gara main game gitu. Iya. Tapi salah juga sih coy, misalnya lu main game tanpa lu melakukan sesuatu gitu. Kayak kan orang-orang yang gede dalam game itu kan lebih ngebuat konten gitu kan, kayak nge-share ini loh game yang gue mainin, lu suka nggak gitu, dimasukin ke YouTube atau dimasukin ke Facebook, Instagram gitu kan, yang emang menghasilkan uang gitu. Dan yang ngebuat orang tua bilang game itu bodoh itu gara-gara ya karena kelihatan di lingkungannya gitu, lingkungan orang tuanya gitu, yang ngebuat menganggap game itu adalah hal yang bodoh. Padahal ada sisi baiknya juga di game itu, antara lain ya anak bisa bahasa Inggris gitu kan, dan bisa nambah temen juga gitu. Sebenarnya salah orang tua juga sih menganggap game itu bodoh itu. Enggak semua gitu maksud gua. Oke, menurut gua ya, kenapa orang-orang tua tuh banyak yang menganggap game itu orang yang suka bermain game itu tidak baik ya, mungkin karena mereka memandang ke zaman-zaman mungkin tahun 2000-an kah, tahun 90-an mungkin belum ada game ya, tahun 2000-an lah misalnya gitu ya, zaman dulu nggak zaman dulu juga sih, tahun 2000-an itu kan kalau misalnya main game ya cukup main game aja gitu, kayak belum banyak gitu, kayak olimpiade game mungkin kayak streaming game gitu, kayak belum banyak lah gitu lah. Mungkin kalau sekarang kan lihat sendiri kan kayak olimpiade game aja, kalau misalnya
turnamen gitu mungkin hadiahnya aja minimal bisa sampai 1 juta loh. Kayak suatu hal yang dipandang buruk pada gimana ya, gue bingung gimana ya, ada yang bisa melanjutkan kata-kata gue. Satu hal yang dipandang buruk tapi ada sisi baiknya gitu. Bisa jadi begitulah. Pandangannya masih retro gitu Dia kan. masih retro gitu, kayak masih memandang ke masa lalu gitu. Di zaman dimana game belum terkenal, karena Ya, zaman terus juga sekarang game nggak- udah bisa menghasilkan uang. Ya banyak gak orang tua yang gak yakin sama anaknya, kayak misalnya anaknya aku mau masuk ini nih, mau masuk perfilman, tapi kayak si orang tuanya tuh gak yakin. Jangan, kamu perfilman kamu cuma gitu-gitu doang, kamu belum tentu kedepannya sukses, kamu mendingan jadi dokter udah pasti nanti gaji kamu gede gitu. Kayak banyak seorang direktur film yang membuang cita-citanya karena orang tuanya pengen dia jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, karena orang tuanya sendiri kayak kurang yakin gitu loh sama apa yang dia inginkan. Ya kita Padahal juga menurut gua pendidikan gak usah dipaksain. itu cuy. Pendidikan ya mau anaknya, kalau dia maunya minatnya di fotografi ya udah lu lu usahain aja dia bisa masuk fotografi. Soalnya kalau pendidikannya dipaksa sama orang tua dia gak bakal minat, gak bakal jadi apa-apa. Dan ini cuy, kita juga Biasanya ada kita kendala cuy. oh ya bangsat. Kita juga nggak bisa nyalain orang tua juga sih yang pemikirannya masih di zaman dulu gitu kan. Karena mungkin zaman dulu anak menjadi guru, anak menjadi polisi itu adalah suatu Yang begitu kebanggaan. belum ada gitu lah. Padahal Iya. sekarang banyak pekerjaan yang lebih membanggakan daripada jadi PNS gitu. Kita juga nggak bisa nyalain orang tua sih. Sekarang tuh cita-cita tuh udah berubah gitu loh. Cita-cita udah berubah. Zaman sekarang cita-cita udah nggak guru, udah nggak dokter, udah nggak polisi, udah nggak tentara, enggak. Sekarang cita-cita udah nggak begitu. Harus ikutin Iya, zaman. cuy, Kalau biasanya kira ada lu dua pakai kendala. dulu, ya Gimana? bisa Bentar. mati. Bentar. Gimana berapa? Biasanya ada dua kendala. Satu emang orang tuanya belum mengetahui tentang dunia sekarang, maksudnya belum terlalu bawa untuk dunia sekarang, Iya. belum zaman now lah intinya gitu ya. Nah yang kedua bisa pula mereka khawatir akan lingkungan perfilman. Kan biasanya dunia perfilman kebanyakannya malam gitu kan, syuting malam, terus kalau capek takutnya dia narkoba gitu kan, terbawa juga gitu, atau enggak dia khawatir akan saat putus asa lah kayak gitu. Jika mereka telah putus asa, takutnya pada nganggur, nggak ada potensi lain yang bisa dia dapat gitu. Tapi nggak bagus juga untuk menunjukkan sesuatu anak untuk menguasai ilmu tersebut. Kalau anak tidak menyukai atau tidak menguasai lah, atau gimana ya gitu, apa sih? Jadi kesimpulan dari omongan Anda itu jatuhnya orang tua takut ke depannya, bangsat. Nggak usah diputar-putar. Dia nggak paham. Itu dia bener banget. Oh iya gini, di satu sisi juga kalian juga ya sebagai seorang anak itu juga menunjukkan gitu ke orang tua. Misalnya nih kalian suka main game gitu, kalian mau jadi gamers ya, kalian ya coba gitulah ikut turnamen gitulah, mungkin kalau misalnya menang dapat hadiah, coba kalian tunjukin ke orang tua kalian gitu, wah pak aku dapat ini loh. Nah pasti orang tua kalian sendiri tuh kayak bakalan respect sendiri loh. Oh anak saya main game bisa dapat gini loh. Kalau misalnya saya fasilitasin pasti dia bakalan makin semangat, pasti bakalan lebih sukses lagi gitu. Gak salah orang tua, gak salah guru juga sih. Beberapa murid emang ngeyel aja. Iya. Banyak murid yang salah tapi mereka lebih nyalain guru sih sebenarnya. Ada beberapa yang gurunya udah bener tapi muridnya suka ngadu domba. Nah iya itu. Iya bener banget. Banyak kok murid-murid bangsat zaman sekarang. Gue punya teman kelas, dia gak pernah masuk sekolah dari awal masuk sekolah sampai sekarang. Dia gak pernah ngerjain tugas kan. Terus diminta sama guru gue, mana tugas kamu? Dibilang, maaf bu, saya sudah kerja yang lain, tinggal dikit lagi nih. Terus guru gue minta yang udah dikerjain sama dia, tapi dia gak ngirim, udah di-kick aja dari grup kampus.
Itu lebih salah murid sih anjir. Lebih salah murid, tapi gurunya juga salah. Kalau guru nge-kick murid dari grup, gak bakal dapat apa-apa dia. Itu juga mungkin efek jerah, mungkin katanya untuk efek jerah ya, tapi kalau efek jerahnya itu jerah banget tuh berarti dia bisa jadi orang yang terlalu patuh sama aturan. Susah tuh Kak. Iya benar. Dan Pernah denger dari siapa, gak tau gak, orang kalau terlalu patuh susah, gak berani buat ngomel. iya. Dan ini cuy, apa namanya, banyak banget guru-guru yang galak gitu dengan tujuan biar murid-muridnya mengerti. Itu menurut gue salah satu sistem yang salah sih gitu. Benar nggak? Nggak bener sih. Kalau menurut gue yang lebih efektif itu kalau misalnya kita lebih gaul lagi, lebih dekat sama murid. Iya gitu. Biar Iya, murid yang tuh gak ini. tentang murid bodoh. Biar murid tuh ini cuy, kayak suka sama gurunya dan suka sama pelajarannya gitu. Jadi guru ya nggak usah galak-galak lah gitu. Ya sans saja. Nah iya gitu, kayak lebih enjoy gitu lah. Ya, jadi intinya guru harus menciptakan sesuatu yang baru agar murid-muridnya bisa mengerti apa yang ia sampaikan dengan cara yang lain yang lebih seru lah intinya untuk dipelajari gitu, tidak membosankan. Kan kebanyakan orang-orang pelajaran IPA nih enggak gitu kan, malas gitu kan. Atau MTK gitu kan. Iya benar. Gue sendiri punya guru yang kayak emang ngedekat banget gitu sama muridnya, kayak apa, gurunya suka ngajakin mabar gitu kan, suka ngomongin apa tentang yang ada di internet, apa ngomongin apa yang lagi trending, apa pokoknya intinya gaul banget lah sama murid-muridnya. Nah karena gaul itu apa, kayak anak-anak tuh jadi lebih patuh sama gurunya, bukan karena digalakin tapi karena emang lebih dekat sama gurunya. Nih, gua mau cerita dikit deh. Guru gua nggak bisa kalau ngebahas soal internet. Jujur, kemarin guru gua ngirim postingan, sumpah gua nggak bohong, postingan kayak gini. Corona dapat sembuh dengan cara merebus 8 siung bawang putih dan air secara bersamaan, minum, lalu gua nggak bohong, sumpah ngirim kayak gini. Corona dapat sembuh dengan cara minum bawang, kata dia. Terus di bawahnya ada tulisan, sebarkan ke semua kontak Anda agar Anda dapat menyelamatkan nyawa yang lain. Gue kirim fotonya sini, gue kirim ke grup KS. Kalau itu salah satu orang yang emang belum siap sama ini globalisasi. Iya benar banget, belum siap sama globalisasi gitu. Ini gue kirim nih kalau ya, belum siap sama perkembangan zaman. Jangan ketawa deh jadi. Kirim nanti bakal gue taruh. Kalau ketawa nama guru gue mampus sih gue. Gue juga ngerasa sih pendidikan di Indonesia itu kayak terlalu memaksakan murid ya. Kayak jam belajarnya tuh banyak banget, kayak kan gue di sekolah gue sendiri ya sampai sekarang libur kayak masih ada kewajiban gitu loh. Apa itu kewajibannya? Bahkan udah libur semester aja kadang masih pada sekolah kerja bakti. Ya gue masih ada kewajiban gitu, jadi gue disuruh ngisi kayak semacam progres gitu. Jadi hari ini kamu tuh ngapain aja, kamu udah ngebantu orang tua belum, kamu udah beres kah, kamu udah gini kah gitu kah. Kayak gue terus guru gue juga bilang, katanya ini selama libur ini jangan terlalu banyak main HP karena kan udah nggak sekolah online lah. Bu, liburnya di mana Bu? Saya kan pengen libur. Tolong Bu, libur itu bebas Bu, suka-suka saya Bu. Jadi untuk anak-anak yang mau sekolah offline lagi selesai corona ini berakhir, coba kalian pikirkan dulu bersama guru kalian untuk berdiskusi kembali tentang pendidikan Indonesia ke depannya. Dan untuk guru juga coba pikirkan kembali bagaimana kita menyampaikan pada murid-murid kita agar tidak bosan dan kita juga merasa have fun untuk sekolah kembali gitu loh. Iya, ngomong-ngomong sekolah kembali, lu percaya nggak sih 2021 bakal sekolah offline? Nggak gini. Dajjal belum tanggal 1 tahun 2021 adalah hari Jumat. Iya sih. Gue nggak percaya bakal sekolah offline sih gitu. Nggak percaya. Emang nggak diwajibin juga. Enggak sih. Di tempat di Jawa, di Pulau Jawa sendiri kan udah banyak loh kayak tempat-tempat yang udah PSBB lagi. Lockdown. Lockdown lagi. Gue udah Iya, masalahnya di Sumba tuh gara-gara pilkada
hitam jadinya di sini. Gue ini cuy dikasih surat dari sekolah gitu, orang tua mengizinkan anaknya buat sekolah offline apa enggak? Gue rasa enggak sih. Dia lagi kayak gini. Oh ya ada tuh di sekolah. Ada kalau sekolah di Sumbar kayak gitu. Gue kayak gitu. Nah, gue mau bilang aja nih buat guru-guru Anda kalau marah gak akan bisa buat murid lo jadi patuh. Murid kalau lo pukul jadi benci sama lo. Gimana pelajaran lo bisa masuk otak dia kalau lo pukul-pukul? Nah iya betul. Kalau dia udah benci sama lo, gimana caranya dia mau masuk ke pelajaran dia? Tolol. Iya benar. Oh iya cuy, gue ada sampaian buat anak-anak yang emang gak punya uang untuk sekolah. Jadi untuk anak-anak di sana yang belum dapat sekolah dengan benar, jangan berkecil hati dulu karena nilai tidak menentukan masa depan. Cuman kita aja yang harus bersungguh-sungguh dalam suatu karir atau suatu bidang tertentu. Siapa tahu dalam bidang yang kita minati dan kita asah skill kita dalam bidang tersebut, kesuksesan itu akan muncul dan akan segera terwujud lah intinya. Jadi jangan berkecil hati dulu. Jika nilai Anda jelek, Anda belum tentu sukses, tapi Anda yang Anda yang nilainya besar belum tentu Anda sukses. Jadi jangan menilaikan dari nilai, tapi kegiatan kita dan skill yang kita dapat lah. Ini udah 30 menit dan gue mau nanya sama kalian. Diam dulu. Gue mau nanya sama kalian, apa sih saran buat pendidikan di Indonesia? Dari Georgie dulu deh. Dari gua, kalian guru ngajarinnya tuh gak usah pakai kekerasan. Lu pada kalau pakai kekerasan, murid-murid gak bakal mau dengerin lu lagi. Dan juga lu jangan sampai matain semangat belajar anak murid lu. Jangan sampai matain mentalnya, apalagi sampai lu bikin malu depan kelas. Itu nggak bagus. Itu bakal ketutup orangnya, bakal jadi psikopat atau nggak? Udah. Gila Georgie sama guru lu dong. Kau Braga apa Braga? Guru harus mencari cara untuk menyampaikan suatu pelajaran itu menjadi sesuatu yang menarik. Dan terus kita juga sebagai murid juga berhak untuk tidak suka dalam suatu pelajaran, bukan karena pelajarannya, bisa aja bukan karena gurunya. Jadi sebenarnya guru itu tidak salah, cuman caranya emang yang dulu sama sekarang itu sudah berbeda jauh. Sudah banyak alat juga yang bisa dipraktekkan dalam pelajaran. Jadi untuk mempermudah menjelaskan kepada anak-anak juga gitu. Kalau Pandu gimana, Dok? Dan juga mungkin aku mau tanya deh, di kota mungkin masih ada nggak sih yang praktik bedah kata? Gimana? Masih ada nggak sih di kota-kota gitu yang praktik bedah kata? Bedah kata. Katanya di black gitu. Mungkin ada, mungkin ada sih di fakultas kedokteran mungkin. Ya gue pernah lihat, cuman gue nggak praktek. Nah kalau masih ada, lu tolol. Kenapa nggak lu pakai gambar alat peraga, harus pakai kodok, sian kodoknya habis dibelek gitu. Habis dibelek gitu dia lompat, biar real life. Lalu suka lihat kan kodok-kodok yang suka kelindes sama truk itu kodok putus asa itu. Iya jadi keripik anjir. Jadi keripik itu putus asa itu. Organnya udah nggak bisa. Jadi banget. Lompat jatuh. Oke. Ya, saran dari Pandu gimana? Gue pengen kayak pendidikan di Indonesia itu tidak terpaku ke pelajaran-pelajaran yang emang udah lama ya. Cobalah kayak ada investasi, saham mungkin. Apalagi ya yang kira-kira zaman sekarang tuh ya. Public speaking please. Ya mungkin boleh lah public speaking mungkin juga bagus. Ya kita juga harus melirik teknologi gitulah. Kayak jangan terlalu primitif kayak bawa HP aja nggak boleh gitu kan.
Itu sekolah. Gue yakin di masa depan itu kayak HP itu kalau ke sekolah itu udah barang wajib mungkin. Iya, Kalau HP iya. mungkin Setuju. dihukum kah, udah disuruh wajib. Bahkan- Kedepan nyebalan gue. Bahkan sekolah gue melarang buat bawa HP itu, menurut gue sekolah tol sih. Gue benci sekolah itu. Ya. Iya. Terus gue juga pengen kayak banyak pelajaran yang apa kayak mungkin bukan masuk ke pelajaran ya, kayak mungkin ekstrakurikuler gitu lah, kayak ya yang kekinian banget gitu, kayak fotografi, mungkin videografi kah, editing kah, mungkin musik udah banyak sih ya, perfilman bisa Iya. ya, yang begitulah, jangan terpaku ke yang lama-lama lah. Sama ini udah sih itu aja. Kalau dari gue sendiri adalah ya, buat pendidikan di Indonesia tuh jangan terlalu banyak masukin pelajaran ke anak murid lah, apalagi di usia, bukan di usia sih, di umur anak siswa itu di sekolah SMK gitu kan. Kalau SMA mungkin emang Ya, jangan terlalu banyak materi. Iya, jangan terlalu banyak materi gitu, karena itu bisa menghambat pemikiran anak-anak juga, pemikiran murid juga, karena terbebani lah, pasti itu terbebani. Bukan karena apa ya? Bukan karena murid nggak bisa, tapi karena terlalu banyak gitu. Murid juga bukan robot gitu, men. Lu juga nih ya, guru-guru pasti kan Ya gini deh, ngajarnya kan kita salah ngelihat satu ke gitu. negara lain deh ya. Apa gimana? Gini kita ngelihat ke negara lain ya. Kita itu kan belajar udah full day ya, kayak pagi banget, pulangnya sore banget, isinya materi semua, ngejelasin ini semua, belajar ini semua, tapi tetap pendidikan di Indonesia itu standarnya nggak ada niatan buat merubah gitu. Bentar, gue mau ngomong deh, bentar aja. Ini soal guru matematika gue pas SMP. Oke. Please, Oke. kasih gue waktu 3 menit aja. Oke. Gue mau ngomong gini. Waktu itu kelas 8 atau kelas 7 atau kelas 9 lupa gue, akhir semester, jadi semester 2 mau naik kelas ini. Waktu itu semua pelajaran udah selesai semua, yang belum matematika, karena guru gue ini setiap ada remedial materi diulang lagi. Oke. Jadi lama. Nggak salah sih. Pernah ada sehari dari jam 7 sampai jam 3 sore matematika semua. Gak bohong, gue sumpah. Jadi dari jam 7 pagi ya, jam 7 pagi kita ke sekolah, jam 7.15 sampai jam 3 itu matematika semuanya. Udah edan ya. Gue belajar matematika tuh kayak, dia yang ngebuat gue tuh gak suka matematika sebenarnya. Soalnya dia ngajarinya cepet dan juga Ya intinya simpelnya gini deh, kita mau belajar full day, mau bahas materi semua, mau yang dipelajarin banyak, tetap standar pendidikan di Indonesia tetap segitu, kalah sama negara lain. Terus ini cuy, di Mereka negara lain, Apa? Bentar, Braga. di negara lain mereka tidak terlalu mengkhawatirkan tentang nilai, karena nilai itu adalah sebuah bentuk sebuah bentuk pencapaian kita aja. Terus ranking juga sebuah bentuk atas pencapaian di kelas kita aja, bukan untuk semua. Kita bisa aja jadi ranking 1 kalau kitanya dibandingkan dengan yang bawah, sama aja gitu. Nah, terus mereka juga mengambilnya skill mereka dalam mencapai suatu pelajaran yang mereka pelajari, bukan mencapai suatu nilai yang bagus untuk mereka pelajari itu. Jadi yang diambil itu skill kita dalam memahami, bukan skill kita untuk mengejar suatu nilai yang bagus gitu. Oke. Dan menurut gua Yang penting kitanya aja. bentar. Menurut gua itu nilai adalah bonus gitu. Yang dinilai ada kejujuran. Banyak banget guru-guru di Indonesia mementingkan kejujuran, tapi menilai sisi dari murid itu dari nilai yang didapat. Itu menurut gua, lu ngomong tentang kejujuran itu adalah Ya bullshit kayak gitu. apa? Mementingkan nilai daripada kejujuran. Iya. Mau lu ngomong ke murid, yang penting jujur ya nak. Nilai itu adalah bonus. Tapi dilihat sama guru itu adalah nilai. Lu tuh bullshit ngomong tentang kejujuran tuh bullshit, man, di Indonesia, anjing. Gue emosi aja gitu. Ya Indonesia ini sih bener-bener kurang orang jujur.
Ya karena emang dari kecilnya gitulah, apa ya dari belajar aja yang dipandang itu nilai daripada kejujuran. Ya makanya orang Indonesia itu kayak kurang maju karena emang kurang banget orang jujur. Nah itu gua Bener sih. ini apa? Gua nggak tahu Gue ya. pernah bilang kayak gitu, nilai hanya bonus. Tapi Gimana? gue pernah guru gue tuh tiap pagi, guru bahasa Indonesia gue tuh suka doa pagi gitu kan, doa pagi. Gue gak apa-apa sama doa paginya, tapi salah satu dia di doanya bilang kayak gini, ya Tuhan semoga anak-anak yang akademisnya kurang itu disebutin namanya. Itu Menurut kalian gimana? menurut gua nih ya, menurut gua itu adalah Itu ini apa kayak iya. aib lagi sih. Iya. Bener. Itu menurut gua lu ngumbar aib murid lu sendiri gitu. Kecuali lu doa semua murid disebutin gitu kan, semoga bla 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 dapat nilai bagus gitu, semuanya disebutin tanpa membanding-bandingkan gitu maksud gua. Kalau kayak gitu ya berarti lu ngumbar aib murid lu sendiri gitu kan. Anjir, ada guru kayak gitu ya. Terus ini cuy, jadi waktu itu habis bagi rapot ya, terus kan orang lain Sedikit lagi pada Bentar. pada lihat nilainya kan. Lanjut. Nah, pas nilainya suatu pelajaran tertentu, gurunya bilang, kenapa ini semuanya nilainya jelek katanya. Apakah bapak salah menyampaikan karena tidak dimengerti oleh anak-anak? Maafkan bapak. Mungkin anak-anak dulu bukannya bodoh dalam hal tertentu, tapi bapaknya aja yang menyampaikannya tidak jelas, makanya anak-anaknya tidak bisa mengerjakan dengan baik. Bukan hanya tidak jelas doang sih, kayak bukan hanya salah di guru karena dia nyampainnya salah. Mungkin karena emang murid itu udah bosan dengan cara pembelajarannya dari guru itu. Kayak murid kurang enjoy lah gitu. Kayak emang udah males. Udah ya, sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari podcast hari ini. Ya, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa buat subscribe karena saya membutuhkan subscribe yang banyak biar orang tahu siapa Jojo sebenarnya. Anjas. BTW maaf banget suara gue kayak gini karena gue juga lagi pilek, dan terima kasih. Pesan dulu. Dan terima kasih juga buat teman-teman online gue yang udah menemani gue di podcast hari ini. Ada Braga, Georgie, dan Pandu. Buat Instagramnya ada di deskripsi. Oke, sekian, nama gue Jojo. See you next time. Okay.